Shalom Bapak Ibu, senang bisa kembali ke seri Kopa Keluaran. Dan ini mungkin yang terakhir selama 1 bulan yang saya bisa rekam, karena saya harus ke provinsi lain dan akan kembali ke tempat ini yang mana ada alat rekam dan seterusnya. Mungkin bulan April, pada bulan April. Jadi ini yang terakhir selama mungkin 1 bulan. Tetapi sebelum kita belajar dari Keluaran pasal 22, mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dan tolong mengurapi hamba-Mu dengan bahasa yang jelas dan pikiran yang sesuai dengan maksud firman Tuhan. Tolong membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita semua, Bapak Ibu, kita semua mengalami situasi yang mana mungkin beli sesuatu dan kira-kira itu sudah rusak atau busuk. Kalau begitu mungkin teman lihat itu dan mereka berteriak, rugi. Kenapa? Karena kita membeli sesuatu yang tidak bisa dipakai. Uang itu hilang. Dan barang itu tidak bagus. Rugi. Bagaimana perasaan kita kalau begitu? Kecewa, marah, merasa tidak adil. Apakah kita pikir lain kali saya akan menjual orang itu sesuatu yang suruh rusak dan berpura-pura itu baik, membalas dendam? Seharusnya, apa akan menjadi sikap dan sifat seorang pengikut Yesus? Bagaimana pandangan kita sebagai anggota kerajaan surga? Dalam Keluaran pasal 21 ayat 33, sampai pasal 22 ayat 15, kita akan melihat beberapa prinsip yang mengakar peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan saya harap kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini. Mari kita lihat teks. Dalam bagian teks ini ada beberapa peraturan mengenai harta milik dan tanggung jawab. Saya akan membaca bagian yang pertama, ayat 33 sampai 36. Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Dalam bagian ini ada peraturan tentang tanggung jawab dan harta milik. Jika seseorang membuka sumur, dia harus memikirkan dulu bagaimana konsekuensinya terhadap milik tetangga. Jika ada binatang yang jatuh dalam sumur itu, pemilik sumur itu harus ganti kerugian. Jika seekor lembu menanduk lembu orang lain sehingga mati, pemilik lembu yang menanduk harus mengganti harga binatang yang mati, dan binatang yang mati menjadi kepunyaannya. Tetapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk, dan pemiliknya tahu itu, tapi tidak menjaganya dengan baik,
dia harus ganti kerugian sepenuhnya. Nah, seperti ini masa kini. Jika seorang laki-laki mengalami masalah dengan rem mobilnya, tapi tidak tahu, dan nanti dia pakai mobil itu, mengendarai mobil itu, dan ada tabrakan, dia harus ganti kerugian orang yang ditabrak. Pasti kalau dia salah. Tetapi kalau dia sudah tahu ada masalah rem, dan dia malas atau tidak memperhatikan masalah itu dan tidak memperbaiki itu, dan terus pakai mobil itu dengan masalah rem, dan dia sudah tahu itu, dan ada tabrakan, pasti tanggung jawabnya lebih serius. Kenapa? Karena dia sudah tahu ada masalah. Nah, kemudian ada peraturan tentang seorang pencuri. Pasal 22 ayat 1 sampai 4. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, 4 ekor domba ganti domba itu. Jadi ada konsekuensinya ya, pencuri. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Nah, seorang pencuri harus membayar gantinya apa saja yang dicuri sesuai dengan harganya. Kalau lembu, 5 lembu diganti. Kalau domba, 4 ekor domba diganti. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dipukul sehingga mati, si pemilik itu tidak berhutang darah, kecuali jika dia membongkar setelah matahari terbit. Jika seorang pencuri itu tidak bisa membayar gantinya, dia harus dijual menjadi budak seorang lain. Nah, pada waktu itu sistem perbudakan suatu hal yang sosial dalam kasus seperti ini, atau jika ada orang yang berhutang uang banyak. Sistem perbudakan pada waktu itu biasanya terbatas waktu. Jadi perbudakan pada waktu itu sangat beda dibandingkan dengan perbudakan masa kini yang bisa ditemui di dunia ini sekarang. Nah, yang menarik menurut saya ada paralel di sini dengan cerita Zakheus dalam Lukas pasal 19. Dia siap membayar gantinya 4 kali lipat. Seperti Zakheus mengaku bahwa dia mencuri banyak uang orang lain pada waktu dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dan dia siap untuk ikut peraturan yang ada di dalam Keluaran pasal 22. Kemudian bagian yang ketiga, ada peraturan tentang tanggung jawab dan harta milik orang lain dalam kasus peminjaman. Saya membaca ayat 5-15. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan
kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat, sama seperti ayat yang pertama dan yang kedua. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengelurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat, sama seperti pencurian. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu, atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu. Dan yang lain tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Nah, pasti tidak terlalu banyak di dunia modern ini memiliki domba di kota atau lembu di kota, tetapi ada prinsip yang ada di dalam firman Tuhan ini. Jika ada orang yang membuat sesuatu untuk menghancur harta milik tetangganya, orang itu harus ganti kerugian. Jika ada orang yang menjaga harta milik orang lain dan ada masalah dengan itu, dia harus mengganti kerugian. Jika seseorang meminjam sesuatu dan hal itu baik binatang, perak, atau harta milik lain dicuri atau hilang dan pencuri itu tidak ditemukan, peminjam harus ganti kerugian. Contoh, beberapa tahun yang lalu ada mahasiswi yang menghadapi Ibu Laura dengan masalah. Masalahnya begini, dia meminjamkan laptopnya kepada teman. Teman itu pinjam laptop itu, dan pada waktu di tangannya, laptop itu jadi rusak. Jadi pemilik laptop itu merasa rugi. Tidak lagi ada laptop. Dan dia tidak tahu kalau itu karena temannya tidak memperhatikan, tidak menjaga dengan baik, atau pakai dengan tidak sembarangan, dengan sembarangan dan lain sebagainya. Dia tidak tahu. Jadi mereka menghadapi Ibu Laura dan minta nasihat. Nah, Ibu Laura mengatakan bahwa sama sesuai dengan prinsip ini, mahasiswa yang meminjam harus ganti kerugian. Karena di dalam tangannya, laptopnya itu rusak. Nah, bagaimana kita boleh menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus? Semua peraturan ini bisa diringkas dengan hukum, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 3 dan sampai 4.
Ini firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita harus memperhatikan orang lain lebih dahulu. Ini salah satu prinsip. Jadi kalau ada sesuatu yang dibuat kita, dan oleh karena itu ada konsekuensi yang kurang baik atau negatif terhadap tetangga, nah kita harus pikir dulu. Kita harus pikir lebih dahulu tentang tetangga, tentang teman, tentang sesama. Hal ini juga sesuai peraturan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, katanya Yesus. Ini maksud Yesus, prinsip ini menggenapi semua prinsip yang di bawah semua peraturan perjanjian lama mengenai hubungan kita dengan orang lain. Kita akan saling menjaga harta milik orang lain dengan baik. Kenapa? Karena pasti jika sesuatu dipinjam, kita berharap hal itu dikembalikan dengan baik. Jadi kalau saya meminjam sesuatu, saya mau menjaga itu dengan baik. Supaya itu dikembalikan dalam keadaan dahulu, seperti dahulu. Keadaan seperti yang ada pada waktu diberikan kepada saya. Kita juga harus berkomitmen untuk mengembalikan sesuatu yang dipinjam kepada tetangga kita. Tetapi, nah ini agak lebih dalam lagi untuk kita sebagai anggota tubuh Yesus Kristus, yaitu jemaatnya. Kita memperhatikan suatu peraturan yang lebih dalam, lebih tinggi, mungkin bisa dikatakan. Di dalam tubuh Yesus, sebagai sebagian tubuh itu, kita tidak mau memegang harta benda atau harta milik terlalu erat. Kita harus siap membantu seorang saudara yang ada keperluan. Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi ini prinsip yang lebih tinggi dibandingkan dengan Keluaran pasal 22. Keluaran pasal 22 benar. Itu benar, itu firman Tuhan, itu bagus, kudus. Tapi Yesus mengeratkan. Yesus memberatkan sepertinya. Karena kita sebagian tubuh Yesus. Maka upahmu, kata Yesus, akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kita lihat prinsip dan sikap ini dalam kehidupan pengikut Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 37. Ini sikap mereka. Sikap mereka sebagai pengikut Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, di antara rasul-rasul dan orang percaya pada mulanya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya,
lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kebaikan pengikut-pengikut Yesus yang memiliki tanah siap untuk menjual tanah itu dan membantu orang yang lain yang kurang mampu. Mereka memiliki suatu pemahaman terhadap harta milik mereka yang lebih tinggi. Karena mereka mengerti bahwa warisan mereka berada di surga, bukan hal-hal yang sementara. Tidak berarti kita semua harus hidup dalam sistem sosialisme. Tetapi kita boleh memeriksa hati dan motivasi kita. Apakah kita pegang dengan erat harta milik? Atau menganggap semuanya sebagai suatu kesempatan untuk membantu orang lain dan memuliakan Allah? Ini pertanyaan yang kita harus bertanya diri. Apakah saya pegang harta milik saya dengan tangan yang keras dan erat? Atau siap untuk diberikan kepada orang lain? Apakah saya memperhatikan orang lain lebih dahulu? Apakah saya perbuat kepada orang lain apa yang diharapkan, yang saya mau diperbuat kepada saya? Ini beberapa pertanyaan yang memeriksa hati kita di depan Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus, kita harus memikirkan orang lain lebih dahulu. Kenapa? Karena itu yang dibuat Yesus Kristus, yang menjadi hamba sampai mati di atas salib, supaya dia bisa menyelamatkan kita semua. Ini khotbah yang agak singkat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan tetapi prinsipnya sangat penting. Memperhatikan orang lain dan memikirkan tentang orang lain lebih dahulu, dan harus bertanggung jawab dan mengasihi sesama, sama seperti kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan firman ini dan kebenaran ini kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk menguatkan kita, menguatkan kami, supaya kami boleh berbuat dengan baik dan memuliakan Allah dan menjadi terang di dalam dunia ini, mencerminkan kemuliaan Yesus kepada orang-orang lain. Tolong menguatkan kami Tuhan, supaya kami boleh berbuat dengan baik apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.